Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Ajis dengan NIM 2170231112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis dan performasi jaringan komputer dengan topik evaluasi quality of service dan manajemen bandwidth. Definisi quality of service atau COS. COS adalah mekanisme atau serangkaian teknik yang digunakan untuk mengatur dan menjamin kualitas layanan pada jaringan komputer. Tujuan utama quality of service adalah memastikan bahwa aplikasi atau layanan tertentu seperti voice over IP, video streaming, atau aplikasi real time mendapatkan prioritas dan sumber daya jaringan yang memadai agar berjalan dengan lancar. Nah, untuk lebih detail tujuan kualitas of service, jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kualitas layanan tertentu dapat berjalan dengan baik, bahkan dalam kondisi jaringan yang trafficnya sangat padat. Berikut rinciannya. Rincian dari tujuan quality of service: yang pertama, memberikan prioritas pada traffic yang penting. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat adalah menghindari kongesti jaringan. Dan yang kelima adalah memenuhi SLA atau Service Level Agreement. Selanjutnya adalah mekanisme quality of service. Yang pertama adalah klasifikasi. Quality of service mengidentifikasikan dan mengelompokkan traffic berdasarkan jenisnya. Yang kedua adalah marking atau penandaan, yaitu memberikan tanda pada paket untuk membedakannya. Dan yang ketiga adalah queuing atau antrian, mengatur antrian paket data berdasarkan prioritas. Yang keempat adalah congestion avoidance atau penghindaran kongesti, mencegah terjadinya kemacetan jaringan. Dan yang terakhir adalah traffic saving atau pembentukan traffic yang berguna untuk mengatur laju pengiriman traffic. Selanjutnya adalah parameter dari quality of service. Yang pertama adalah latensi. Latensi adalah waktu tunda dalam pengiriman data dari sumber ke tujuan. Yang kedua adalah jitter. Jitter adalah variasi dalam waktu tiba antar paket data yang dapat menyebabkan gangguan dalam aplikasi real time. Yang ketiga adalah throughput. Throughput adalah jumlah data yang berhasil dikirim melalui jaringan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah packet loss. Packet loss adalah proporsi data yang hilang selama pengiriman. Selanjutnya ada metode evaluasi quality of service. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengukuran secara langsung menggunakan tool atau alat monitoring jaringan seperti Wireshark, iPerf, Ping, dan Traceroute. Nah, dari beberapa tool ini adalah tool yang sering digunakan atau yang umum. Selanjutnya adalah parameter yang diukur itu adalah throughput, latensi, jitter, dan packet loss. Standar dari evaluasi COS ini mengacu pada standar industri seperti ITU TY 1541. Nah, selanjutnya adalah penerapan quality of service. Contoh penerapannya yaitu adalah memberikan prioritas pada layanan voice over IP agar suara tidak terputus-putus meskipun ada penggunaan bandwidth yang tinggi oleh aplikasi lain. Selanjutnya adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah proses atau teknik untuk mengontrol, mengalokasikan, mengoptimalkan
dan mengoptimalkan penggunaan kapasitas jaringan agar dapat mendukung performa aplikasi dan layanan yang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan jaringan dan memastikan pengalaman pengguna tetap optimal. Jadi manajemen bandwidth ini sangat berpengaruh penting dalam menghindari kemacetan jaringan dan memastikan pengguna itu dapat menggunakan aplikasi itu secara optimal. Berikut adalah teknik-teknik dalam manajemen bandwidth. Di sini ada 3 teknik utamanya. Yang pertama adalah traffic shaping. Traffic shaping adalah dapat mengatur aliran data dalam jaringan agar sesuai dengan kebijakan tertentu. Misalnya membatasi kecepatan data untuk aplikasi tertentu. Contohnya misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang seperti video streaming itu bisa bandwidthnya bisa diturunin agar pekerja dalam suatu kantor itu bisa lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya. Dan bandwidth throttling. Bandwidth throttling itu adalah membatasi penggunaan bandwidth untuk pengguna atau aplikasi tertentu agar tidak mengganggu layanan lainnya. Nah, di sini maksudnya adalah misalnya dari suatu kantor itu ada aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi, tapi jika penggunaan bandwidth yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu layanan lainnya, maka disitulah fungsi dari bandwidth throttling atau untuk membatasi penggunaan bandwidth dari aplikasi tertentu agar tidak mengganggu dari aplikasi-aplikasi yang lain. Dan yang ketiga adalah prioritization atau prioritas ya, yang mana mengutamakan aplikasi penting seperti layanan voice over IP atau aplikasi bisnis dibanding aplikasi non-kritis tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah misalnya di suatu kantor itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang emang untuk keperluan kerja seperti video conference atau mungkin voice over IP atau aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, dan aplikasi-aplikasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan itu bisa dikurangin atau prioritasnya itu tidak terlalu diprioritaskan seperti itu. Jadi lebih diutamakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pekerjaan. Nah, yang selanjutnya adalah contoh penerapan. Contoh penerapan dalam manajemen bandwidth adalah membatasi bandwidth yang digunakan untuk layanan streaming video di kantor agar layanan meeting online tetap berjalan dengan lancar. Seperti yang saya sampaikan, jadi aplikasi-aplikasi yang tidak menunjang dalam pekerjaan itu bisa dibatasi bandwidthnya agar aplikasi atau layanan yang digunakan pada kantor untuk menunjang pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah aplikasi meeting online atau video conference. Apabila ada perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.